sahabat kompas.com, jumpa lagi dengan saya Sadat. Mumpung ini di bulan Januari, mungkin ada sahabat kompas.com yang belum tahu bahwa setiap tanggal 22 Januari itu selalu diperingati sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Nah, bicara mengenai pejalan kaki sendiri, beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 2017 ya, pernah ada studi dari Universitas Stanford Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa orang Indonesia itu paling malas berjalan kaki. Jadi di antara negara di dunia ini, yang paling malas berjalan kaki itu orang Indonesia, urutan terbawah dalam hal kerajinan dalam berjalan kaki. Selain studi dari Stanford University itu, juga pernah ada ulasan di New York Times, kalau nggak salah, yang menyebutkan bahwa Jakarta adalah kota yang sangat tidak ramah untuk pejalan kaki. Menghubungkan tingkat kemalasan berjalan kaki orang Indonesia dengan kondisi trotoar kota mungkin sudah terlalu umum ya. Tapi sadarkah kalian bahwa ada faktor lain yang lebih besar yang menyebabkan kenapa orang Indonesia, mungkin khususnya orang Jakarta, itu sangat malas berjalan kaki? Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk berjalan-jalan ke beberapa lokasi di pusat kota Jakarta yang mungkin bisa jadi gambaran bahwa Jakarta itu adalah kota yang sangat car oriented. Dan kondisi kota yang sangat car oriented inilah yang menyebabkan kenapa orang Jakarta itu sangat malas berjalan kaki. Ayo kita lihat sama-sama lokasinya di mana saja. Salah satu bukti betapa car orientednya Jakarta, lihat tuh. Jika kita berada di depan mall, untuk sekedar nyebrang ke sini saja, itu susah sekali ya, karena ada pagar. Dan kita harus jalan dulu sekitar 1 kilo, dan itu pun harus naik tangga, kemudian turun tangga, tangga JPO. Bayangin tuh, betapa susahnya menjadi pejalan kaki di kota yang ketergantungan kendaraan bermotornya sangat akut. Nah, idealnya tuh seperti apa sih? Mungkin kita bisa membandingkan dengan jalanan di Tokyo ya. Ini bisa lihat di foto-foto di sini. Jalan di Tokyo itu kebanyakan nggak punya JPO. Kalau ada pun JPO, di bawahnya tetap ada zebra cross. Jadi JPO-nya mungkin hanya untuk foto-foto kali ya. Sedangkan zebra cross-nya itu jaraknya deket-deket untuk mempermudah pejalan kaki. Nggak peduli mereka pengguna mobilnya harus sering ngerem, nggak peduli. Yang penting pejalan kaki enak. Bisa dilihat foto-fotonya di sini. Ya, sahabat kompas.com, tadi saya sedang berada di atas JPO Casablanca. Bisa dilihat mallnya ada di sebelah sana ya. Jadi saya dari depan mall tadi mau nyebrang ke salah satu rumah makan yang ada di sana. Dan kebayang harusnya kalau ada penyeberangan langsung bisa langsung aja gitu ya, nggak sampai 50 meter malah. Tapi karena ada median jalan dan pejalan kaki harus lewat JPO, jadinya saya harus naik turun tangga yang masing-masing sisinya punya 40 anak tangga. Naik JPO terus habis nih masih harus jalan lagi sekitar 400 meter. Jadi total jarak yang harus saya lalui untuk sekedar nyebrang dari depan mall Casablanca ke rumah makan yang ada di seberangnya itu hampir 800 meter. Kebayang ya? Saya yang berjalan kaki pada umumnya aja lumayan capek, ngos-ngosan. Kebayang nggak itu yang ngelakuinnya kaum prioritas seperti penyandang disabilitas, lansia, ataupun perempuan hamil. Kayaknya mereka nggak bakal mungkin bisa mudah menyeberang secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Tadi itu Casablanca mungkin hanya contoh ya. Contoh lain
Betapa tidak nyamannya jadi pejalan kaki di Jakarta tuh mungkin bisa dilihat di ini, Jalan Gatot Subroto. Sedang berada di depan Museum Sejarah TNI Satria Mandala. Nah, bayangin Anda seorang pejalan kaki yang berada di depan Museum Satria Mandala dan ingin menyeberang ke gedung yang ada di seberang sana. Bayangin tuh, gimana coba? Pilihannya hanya JPO-nya jauh-jauh. JPO yang di sana mungkin sekitar 200 meter ya. Sedangkan yang di sebelah sana mungkin 300 meter. Ngecek di Google Maps, kalau kita berjalan kaki dari Museum Satria Mandala ke depan tower sana, Centennial Tower yang ada di seberang sana, itu harus memakan waktu 10 menit dengan jarak sekitar 650 meter. Kalau pakai mobil hanya 7 menit lewat sana, lewat Simpang Susun Semanggi, hanya 7 menit. Tuh bayangin, naik mobil dengan jalan kaki lebih cepat naik mobil dan lebih mudah naik mobil. Pejalan kakinya dipersulit. Gimana orang nggak ketergantungan takut sama kendaraan bermotor ya? Saya ingin mengajak kalian untuk membandingkan dengan betapa nyamannya pejalan kaki di negara maju. Kita lihat foto-fotonya di sini. Tuh, pejalan kakinya dipermudah, dipernyaman. Kendaraan bermotornya yang harus ngalah, berhenti ketika penyeberang jalan, bukan pejalan kakinya yang dipersulit. Bisa lihat kan? Setelah tadi kita melihat kondisi yang ada di Kasablanka maupun di Jalan Gatot Subroto, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk bagaimana memposisikan diri sebagai pejalan kaki jika kita sedang berada di Jalan TB Simatupang. Sedang berada di depan sebuah mall di Cilandak, depan sebuah mall, dan saya ingin menyeberang ke sana, gedung All Fresh yang ada di seberang. Jarak mall ini ke seberang sana sebetulnya hanya sekitar 110 meter, dekat. Tapi karena nggak ada penyeberangan, dan satu-satunya penyeberangan aksesnya harus lewat JPO yang cukup jauh. Mungkin ya sekitar 300 meter, ini 200 meter lah sana. Karena harus lewat JPO yang cukup jauh, jadi barusan tadi saya ngecek di Google Maps, kalau jalan kaki ke seberang sana yang hanya 110 meter itu butuh sekitar 7 menit dengan menempuh jarak sekitar 450 meter. Sedangkan naik motor hanya 2 menit. Ngaco banget kan? Naik motor lebih cepat. Itulah gambaran betapa susahnya jadi pejalan kaki di Jakarta. Sekarang saya sedang berada di sekitar depan Menara 165 di Jalan TB Simatupang. Di sekitar depan Menara 165. Ini kalau jarak Menara 165 ini ke Citos dan Natalskar itu sebenarnya hanya sekitar 1 kilo. Jarak yang tidak terlalu jauh ya. Tapi kalau kita di posisi sebagai jalan kaki itu sangat jauh sekali. Barusan saya ngecek di Google Maps, itu kalau kita menjadi pejalan kaki yang hendak berjalan dari Menara 165 ke Citos, itu butuh waktu sekitar 17 sampai 20 menit. Jauh banget. Itu karena kita harus lewat, nggak ada trotoar yang menghubungkan ini langsung ke sana, dan kita harus putar jauh, diputar-putarin jauh sekali lewat JPO sebelah sana di arah Moka Ampera, jauh sekali. Dan kalau kita naik motor atau mobil itu jauh lebih cepat. Tadi saya ngecek naik motor itu hanya sekitar 13 menit apa ya, sama naik mobil juga lebih cepat, sedangkan jalan kaki lebih jauh. Padahal jarak Citos ke
Menara 165 ini hanya nggak sekitar 1 kilo. Kalau ada fasilitas pejalan kaki yang nyaman, mungkin akan banyak orang yang milih jalan kaki ya. Tapi ini karena nggak ada, pejalan kaki tidak difasilitasi, jadinya banyak orang yang memilih naik motor atau mobil. Walaupun jaraknya dekat, ironis ya. Ya, banyak pakar tata kota yang menilai Jakarta itu adalah kota yang diciptakan bukan untuk manusia, tapi untuk mesin. Tadi kita sudah jalan-jalan melihat beberapa titik Jakarta yang mungkin bisa menjadi pembuktian bahwa kalimat itu benar adanya, bahwa Jakarta itu tidak diciptakan untuk manusia, tapi untuk mesin. Berbicara soal fasilitas kenyamanan pejalan kaki di Jakarta sendiri, memang harus diakui pembangunan JPO itu bukan tanpa alasan. Salah satu faktor utamanya memang sih masalah keselamatan pejalan kaki itu sendiri. Harus diakui, mental berkendara orang kita memang belum baik. Memang jenuh seperti bisa dilihat tadi kan, barusan udah jelas-jelas lampu pelikan crossingnya merah, tapi tetap aja banyak yang nyelonong. Jadi pejalan kakinya malah justru kesulitan untuk lewat gitu. Memang PR terbesar kita memang di mental mengemudi. Tapi ngomong-ngomong soal keselamatan, itu mungkin bisa jadi karena orientasi pembangunan kota kita juga yang selama ini, selama berpuluh-puluh tahun ya, mungkin terlalu mengakomodir dan memanjakan pengguna kendaraan bermotor, sehingga menyebabkan pengguna kendaraan bermotor itu sendiri sudah terbiasa untuk melanggar hak jalan kaki. Salah satu bukti betapa car orientednya kebijakan dalam pembangunan kota Jakarta selama puluhan tahun itu mungkin kita bisa lihat cerita tram. Jadi pada zaman Belanda dulu itu Jakarta pada udah ada tram gitu. Tapi ketika Indonesia merdeka, tramnya secara perlahan dihilangkan karena alasannya mau tahu apa? Karena bikin macet mobil, bikin macet kendaraan pribadi. Kan aneh ya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like jika kalian menyukai video ini dan subscribe channel YouTube kompas.com dan jangan lupa tekan lonceng untuk notifikasi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.